Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang dunia pendidikan. Saya seorang guru, mengasuh para santri, hidup dengan para santri sudah cukup lama. Saya juga pernah nyantri, alhamdulillah, dalam waktu yang lama. Dan banyak pelajaran berharga yang saya dapat yang tidak saya peroleh dari lembaran buku ya, tapi saya peroleh dari pengalaman langsung ketika hidup dengan mereka. Kali ini saya ingin membagikan kepada Anda satu pengalaman berharga dan pelajaran berharga yang saya dapat selama saya mengasuh anak didik saya sendiri. Setelah lama saya renungkan, ternyata saya sampai pada kesimpulan bahwa pola pendidikan yang baik itu bukan memberi anak banyak materi, banyak pengetahuan, atau bukan juga dengan memberlakukan aturan yang ketat di sekolah. Selama ini kadang-kadang banyak orang berpikiran bahwa kalau santri atau siswa itu diberikan materi yang banyak, maka wawasan mereka akan bertambah. Kalau mereka itu hidup dalam aturan yang ketat, maka mereka akan disiplin. Pandangan ini sebetulnya tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Itu bisa kita benarkan kalau memang ditempuh dengan cara yang benar. Kadang-kadang kalau seandainya aturan yang ketat dan materi yang berlimpah itu terlalu memforsir energi para santri, membuat mereka bosan dan lelah, yang kita dapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang signifikan. Bahkan itu bisa membuat mereka agak benci dengan dunia belajar ya. Nah, saya merenungkan, coba Anda lihat kalau dalam kita kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebankan agama kepada orang yang sudah akil balik. Artinya anak kecil di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu belum wajib sholat, belum wajib puasa. Mereka itu masih diperbolehkan untuk bermain sebanyak mungkin. Jadi Allah saja, Tuhan saja meminta hambanya beribadah itu ketika dewasa, ketika sudah akil balik. Nah, kadang-kadang ada sebagai manusia yang dua tanda petik ya, melampaui Tuhan gitu loh. Anak masih perlu bermain, masih perlu waktu dengan orang tuanya, tapi sudah disekolahkan jauh, kemudian berpisah dengan alasan supaya nanti dewasanya dapat pengetahuan. Masa kecilnya tidak sia-sia. Memang masa kecil itu harusnya diperuntukkan untuk main sebetulnya. Anak kecil itu, anak-anak remaja bahkan, bagi saya pribadi, mereka itu cocoknya di masa-masa remaja itu bermain dalam arti positif ya. Anak TK, anak SD itu harusnya belajar, tapi yang paling utamanya itu main. Belajarnya itu belakangan. Karena kalau misalnya dibalik, orang kalau ketika masa kecilnya itu rajin belajar, dewasanya biasanya main-main kadang-kadang. Nah, kita pengen anak-anak remaja itu ketika mereka memasuki dunia remaja, mereka sudah main dengan puas. Sehingga ketika dewasa, mereka ibadahnya benar, belajarnya juga benar. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kalau Anda memberlakukan aturan yang ketat untuk santri, atau memberi mereka banyak pelajaran, itu membuat hidup mereka lebih bermutu. Belum tentu. Iya, itu bisa bermutu kalau mereka bisa menikmati itu. Dan Anda melakukannya dengan cara yang tepat. Tapi kalau sebaliknya, anak itu jadi malas belajar, bertahun-tahun mereka mondok itu bisa-bisa mereka tidak menghasilkan apa-apa di kepalanya karena mental sana mental sini. Dikasih pelajaran ini belum masuk, tapi udah dikasih pelajaran yang lain. Akhirnya mereka muak dengan dunia belajar, akhirnya mereka tidak mencintai ilmu. Padahal selama belajar itu yang perlu kita tanamkan adalah rasa cinta terhadap ilmu. Bukan memperbanyak ilmu itu sendiri. Ada saatnya, saya sering bilang sama santri, ada saatnya kamu belajar serius itu. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti ketika kuliah. Sekarang itu bagaimana caranya kita dapat lingkungan yang baik untuk para santri. Kita memberikan dasar-dasar, mereka main dengan puas. Tentu main dalam arti yang positif ya, bermain bola, bermain apapun itu, bermain futsal, main apapun itu. Yang penting mereka itu ada kebebasan. Nah, tapi apakah itu artinya santri itu atau pelajar itu dibebaskan secara mutlak? Enggak juga. Artinya kata kuncinya adalah proporsional, seimbang. Jangan sampai ada kesan bahwa mereka itu hidup di sebuah tempat seperti halnya penjara. Sehingga ketika mereka keluar, mereka akan meluapkan semua tekanan-tekanan itu. Kan ada santri-santri yang ketika mondok, penuhnya terlalu ketat dan keras, gak boleh ngerokok.
Akhirnya ketika lulus mondok bukannya nggak ngerokok, maka menjadi perokok berat. Itu gara-gara ada tekanan semacam itu. Jadi kita perlu menghindari tekanan-tekanan semacam itu. Ada saatnya mereka ditegur, ada saatnya mereka dibiarkan. Saya sendiri sampai sekarang begitu. Melihat santri kabur, ada kalanya saya membiarkan, ada kalanya saya menegur. Jadi ada saat-saat di mana kita tahu diri, tahu memposisikan. Bagaimana caranya berinteraksi dengan anak-anak remaja itu. Nah, ini penting saya sampaikan, dan ini juga bagian dari pelajaran yang saya dapat dari guru saya waktu saya di Mesir. Beliau punya anak, itu sekitar 5. Saya masih ingat beliau bercerita waktu anaknya itu masih SD gitu, ketika sekolah misalnya, di suatu malam dia dengan ibunya mengerjakan PR. Kemudian kata ibunya, kata anak-anaknya, "Mama, aku capek, aku ingin istirahat saja, malas itu ngerjain belajar." Kalau bagi sebagian orang tua kan anak-anaknya, "Ayo, kamu harus belajar, kalau nggak nanti nggak, mama kasih jajan, kamu begini, kamu harus sukses begini." Guru saya itu bilang begini, "Udah, kamu tidur semuanya, biar mama aja yang ngerjain PR-nya." Jadi anak-anak, kalaupun misalnya, kata guru saya, pernah sekali 2 kali anak saya bolos, saya pura-pura tidak tahu saja. Tidak langsung membentak atau kemudian mengancam dan lain-lain. Dan memang itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengajarkan salah satu cara mendidik orang itu adalah taghaful. Taghaful artinya pura-pura tidak tahu. Jadi Nabi itu diantara karakternya, kalau melihat orang berbuat salah, itu nggak menegur orang ketika dia berbuat salah. Tapi nanti ketika orang berkumpul, sahabat berkumpul, ada pengajian umum gitu, kemudian beliau berkata kepada orang-orang, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa yaf'aluna kadza." Gimana ya kalau ada orang yang melakukan ini? Nyindirnya halus gitu, tidak membuat orang itu tersinggung, tapi dia tersadarkan secara halus. Bukan dibentak, bukan dikerasin dan seterusnya. Jadi saya dapat pelajaran berharga selama saya hidup dengan santri. Santri itu atau orang remaja secara umum, semakin mereka diberikan kekerasan, semakin mereka menjadi-jadi dan membangkang kita. Sebagaimana solusinya? Solusinya adalah memperlakukan mereka secara proporsional. Ada saatnya mereka dibiarkan, ada saatnya mereka dihukum, ada saatnya mereka ditegur, ada saatnya mereka diberikan wejangan yang kira-kira bisa membuat mereka sadar. Dan ingat, mendidik manusia itu tidak seperti buat gorengan. Tidak kita mencelupkan adonan sekarang, jadi sekian menit kemudian. Nggak, beda sama sekali. Jangan pernah beranggapan bahwa mendidik anak remaja itu akan menghasilkan sesuatu dalam waktu yang dekat. Belum tentu. Kadang-kadang orang nggak sadar dengan omongan kita, baru sadar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Sekarang mungkin dia akan mendengar omongan kita, tapi suatu saat nanti ketika kita sudah tiada atau kita berpisah dengan dia, dia ingat omongan kita, kemudian dia tersadar. Tidak ada yang tahu. Tugas kita adalah menanam benih. Ini penting dipahami oleh pendidik manapun, karena inilah salah satu kunci keberhasilan dalam mendidik anak remaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.